Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Setiawan, NIM 192451444, mata kuliah MSDM 5B. Dosen pengampu Dr. Marlina Bakri MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal tanya jawab sebanyak 12 nomor. Langsung saja, soal pertama yaitu apakah yang dimaksud dengan kompensasi atau remunerasi bagi sumber daya manusia di perusahaan dan mengapa pemberiannya harus adil? Nah, jawabannya itu kompensasi sangat penting bagi karyawan itu sendiri sebagai individu. Karena besarnya kompensasi merupakan pencerminan atau ukuran nilai pekerjaan karyawan itu sendiri. Asas adil. Besarnya kompensasi yang dibayar kepada setiap karyawan harus disesuaikan dengan prestasi kerja. Soal yang kedua yaitu apakah tujuan dan manfaat dari penilaian kinerja performance apresial di dalam perusahaan? Jawabannya yaitu performance improvement, yaitu untuk memungkinkan pegawai dan manajer untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja. Nah, yang kedua, training and development needs, mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi pegawai agar kinerja mereka lebih optimal. Yang ketiga yaitu career planning and development, memandu untuk menentukan jenis karir dan potensi karir yang dapat dicapai. Staffing process deficiencies, mempengaruhi prosedur perekrutan pegawai. Yang kelima, equal employment opportunity, menunjukkan bahwa placement decision tidak diskriminatif. Dan yang terakhir, feedback, memberikan umpan balik bagi urusan kepegawaian maupun bagi pegawai itu sendiri. Soal yang ketiga yaitu pengembangan karir adalah salah satu program SDM jangka panjang yang telah disiapkan oleh perusahaan. Bagaimana menurut pendapat Anda? Jawabannya itu pengembangan karir sebagai kegiatan manajemen SDM pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan oleh para pekerja agar semakin mampu memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan tujuan bisnis organisasi. Soal yang keempat yaitu jelaskan faktor-faktor yang akan mempengaruhi penilaian kinerja kerja bagi para karyawan. Jawabannya itu faktor-faktor yang akan mempengaruhi penilaian kinerja kerja karyawan antara lain: 1. Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan. Yang kedua, kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. Yang ketiga, ketetapan waktu merupakan tingkat aktivitas diselesaikan di awal waktu yang dinyatakan. Dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Yang keempat yaitu efektivitas merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi atau tenaga, uang, teknologi, bahan baku dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. Dan yang terakhir, kemandirian merupakan tingkat seseorang karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya, komitmen kerja. Soal yang kelima yaitu mengapa motivasi itu penting untuk mendorong semangat kerja SDM di perusahaan dan sebutkan beberapa tujuan motivasi yang Anda ketahui. Jawabannya yaitu karena motivasi adalah hal yang menyalurkan dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias untuk mencapai hasil yang maksimal
Tujuan-tujuan motivasi tersebut antara lain: 1. Mendorong gairah dan semangat kerja karyawan. 2. Meningkatkan produktivitas karyawan. 3. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Keempat, mempertahankan loyalitas dan stabilitas karyawan perusahaan. Yang kelima, meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan. Yang keenam, mengefektifkan pengadaan karyawan. Dan yang terakhir, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Soal yang keenam yaitu alat untuk memotivasi ada dua, yakni material motivation dan immaterial motivation. Berikan penjelasan Anda. Motivasi ada dua, yaitu 1. Material insentif adalah dorongan yang bersifat keuangan yang bukan saja jaminan yang dapat dinilai dengan uang. Material insentif merupakan faktor yang sangat menganalisis pengaruh seseorang untuk belajar dengan giat sehingga meningkatkan produktivitas kerjanya. Yang kedua, non-material insentif, yaitu segala jenis insentif yang tidak dapat dinilai dengan uang. Soal yang ketujuh ialah apa yang dimaksud dengan PHK? Sebutkan beberapa jenis PHK yang ada dalam perusahaan. 1. Jawab. PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan perusahaan. Jenis-jenis PHK antara lain: A. Pemutusan hubungan kerja sementara, yaitu sementara tidak bekerja, pemberhentian sementara. B. Pemutusan hubungan kerja permanen, atrisi, terminasi, kematian. Soal ke-8, apabila pekerja tidak masuk selama 5 hari berturut-turut menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dianggap mengundurkan diri atau bisa dilakukan PHK. Jelaskan langkah dan prosedurnya. Jawab. Pekerja atau buruh yang mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut dapat diputus hubungan kerjanya, dan pemutusan hubungan kerja itu dianggap sebagai suatu pengunduran diri. Terhadap pemutusan hubungan tersebut, maka pekerja atau buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sebagai berikut, yaitu 1. Cuti tahunan belum diambil dan belum gugur. 2. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat di mana pekerja diterima kerja. Yang ketiga, penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditempatkan 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan di masa kerja bagi yang memenuhi syarat. Yang keempat yaitu hal-hal lain termasuk uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya ditetapkan dalam perjanjian. Soal yang ke-9 yaitu apa yang saudara ketahui dengan perselisihan hubungan industri atau dalam kurung PHI, dan sebutkan beberapa materi perselisihan hubungan kerja atau industri yang biasa terjadi serta bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya. Jawab, yaitu perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antar pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja, serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan. Apabila terjadi perselisihan hubungan industrial, maka ada dua cara untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industri tersebut, yaitu dengan perundingan bipatrit dan perundingan tripatrit. Jika ternyata penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak dapat diselesaikan melalui perundingan bipatrit, maka tahap yang dipakai untuk menyelesaikan perselisihan adalah penyelesaian melalui tripatrit, yaitu secara mediasi. Soal yang ke-10 yaitu jelaskan beberapa pengertian atau istilah berikut.
A. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. B. Perjanjian kerjasama. C. Serikat Pekerja atau SP atau Serikat Buruh SB. Yang pertama, BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja bagi seluruh pekerja Indonesia dan orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. B. PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antar serikat pekerja atau beberapa serikat kerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yang ketiga, serikat buruh atau serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab, memperjuangkan, membela serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Soal yang ke-11 yaitu serikat pekerja dan hubungan industri perlu mendapatkan perhatian serius oleh organisasi atau perusahaan. A. Sebutkan dan jelaskan manfaat yang diperoleh baik karyawan maupun perusahaan. B. Serikat pekerja berkecenderungan lebih memihak pada perusahaan. Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan. Jika ada perselisihan antar karyawan dengan perusahaan sementara serikat pekerja tidak mampu memfasilitasi, pihak-pihak mana saja yang perlu Anda libatkan dalam menyelesaikannya? Jelaskan. Yang pertama, fungsi serikat pekerja di perusahaan adalah sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industri. B. Tidak karena pembentukan serikat pekerja dalam setiap perusahaan tidak bersifat wajib. C. Pihak-pihak yang dilibatkan pengaturan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terjadi baik di perusahaan swasta maupun perusahaan di lingkungan badan usaha milik negara dan pihak yang berperkara adalah pekerja secara perseorangan maupun organisasi serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha atau organisasi pengusaha. Soal yang ke-12, Anda telah ditugaskan membuat dan mempresentasikan makalah yang berhubungan dengan materi MSDM. A. Sebutkan dan jelaskan materi makalah yang Anda buat secara berkelompok. B. Jelaskan apa saja manfaat yang dapat Anda peroleh. Baik, langsung saja, yaitu A. Pengembangan karir dapat diartikan sebagai kegiatan kepegawaian guna membantu para pegawai merencanakan karir masa depan di tempat mereka bekerja. B. Pengolah SDM dalam bisnis global mudah menetapkan keterampilan yang dapat di tempat yang kita butuhkan, mengabaikan lokasi geografisnya. Manfaat yang saya dapatkan dari materi kelompok yang kami buat, saya dapat memahami tentang pengembangan karir dan pengolahan SDM dalam bisnis global. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.